Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Bapiawai dengan NIM 2003064 dari program studi Sains Informasi Geografi kelas 4B. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi cara melakukan pen sharpening atau penajaman citra dengan menggunakan 5 metode pada software ArcMap. Dan di akhir, saya akan membandingkan kelima metode tersebut satu sama lain. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan pen sharpening. Jadi, pen sharpening merupakan metode penajaman citra, di mana proses ini menggabungkan citra pankromatik yang berwarna hitam putih dengan ketajaman yang tinggi, digabungkan dengan citra multispektral yang memiliki warna true color atau RGB dengan ketajaman yang lebih rendah. Jadi, tujuan dari pen sharpening ini adalah untuk mendapatkan citra dengan ketajaman yang lebih tinggi dan memiliki warna true color untuk mendapatkan informasi spasial yang lebih akurat dan lebih lengkap. Baik, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Pertama, kita buka software ArcMap-nya dan masukkan data atau citra yang akan kita olah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan citra multispektral dan citra pankromatik. Citra yang saya gunakan ini merupakan citra WorldView 3. Nah, sebelum ke langkah selanjutnya, dalam pen sharpening ini kita perlu mengetahui berapa ketajaman citra yang akan kita olah. Kita cek dulu ya, berapa ketajaman citra dari multispektral ini. Kita klik saja ke properties, ke source. Nah, di sini ada cell size atau XY ya. Di sini menandakan 1,6 kali 1,6, yang artinya resolusi citra dari multispektral ini adalah 1,6 meter. Nah, kemudian kita cek juga di pankromatik. Nah, di pankromatik ini cell size-nya itu mencapai 0,4 kali 0,4, yang artinya resolusinya ini mencapai 0,4 meter. Nah, dari nilai tersebut, semakin kecil nilai cell size atau resolusi suatu citra, maka semakin tajam citra tersebut. Nah, dari kedua citra ini memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, contohnya di citra multispektral ini, kelebihannya citra multispektral memiliki warna true color atau warna sebenarnya sesuai dengan yang di lapangan. Sedangkan untuk citra pankromatik memiliki ketajaman yang lebih tinggi daripada citra multispektral. Nah, dengan metode pen sharpening ini kita akan menggabungkan kedua citra tersebut sehingga memperoleh suatu citra yang memiliki dua kelebihan yang sudah disebutkan tadi, yaitu memiliki warna true color dengan ketajaman yang sangat tinggi. Baik, kita langsung saja ke langkah metode pen sharpening. Langsung saja kita ke tools search. Nah, di sini kita ketikkan saja cari pen sharpening. Nah, di sini ada dua tools. Kita pilih saja yang pertama, Create Pen Sharpener Raster Dataset. Nah, maka kotak dialog akan muncul seperti berikut. Untuk kolom input raster kita masukkan citra multispektral yang telah kita masukkan ke dalam ArcMap tadi. Kemudian untuk red, green, dan blue channelnya kita biarkan saja. Namun untuk infrared channel kita pilih menjadi 7 ya. Nah, untuk panchromatic image kita masukkan citra panchromatic yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian untuk pen sharpening type kita pilih ya. Nah, di sini 5 metode yang saya maksud adalah metode IHS, Groovy, Esri, Simplemin, dan Gram-Smith. Yang pertama kita pilih dulu metode IHS ya. Nah, metode IHS ini mengubah nilai multispektral dari RGB ke IHS. Intensitas resolusi yang rendah ini diganti dengan pankromatik yang lebih memiliki nilai spesial yang tinggi ya. Kemudian dari IHS sendiri ini diubah kembali ke RGB yang lebih tinggi. Bila sudah, kita langsung saja klik OK. Nah, tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai.
Nah, pemrosesan dari metode IHS ini telah selesai. Kita bisa lihat ya, ini perbedaan dari citra multispektral dengan IHS. Baik, kemudian kita ke metode yang kedua. Kita masuk lagi ke Create Pen Serpent Raster Dataset. Langkahnya sama seperti tadi ya, masukkan input rasternya multispektral, infrarednya ganti menjadi 7, kemudian masukkan panchromatic image, dan pilih yang kedua. Ini adalah metode Broovy ya. Kemudian kita ganti nama saja. Nah, metode Broovy ini mengubah nilai spektral asli pada saluran multispektral menjadi saluran baru yang masing-masing saluran tersebut telah diperinci secara spasial oleh citra panchromatic. Nah, kita langsung saja klik OK. Nah, pemrosesan telah selesai. Di sini akan muncul layer baru, yaitu layer dari hasil pen sharpening metode Broovy. Dapat dilihat di sini ya perbedaan antara multispektral dan metode Broovy ini. Nah, kemudian kita akan ke metode yang ketiga. Kita balik lagi ke Create Pen Serpent Raster Dataset. Masukkan lagi seperti yang sebelumnya. Nah, yang ketiga ini kita akan memilih metode Esri ya. Nah, metode Esri ini menggunakan rata-rata tertimbang yang digunakan untuk membuat nilai penyesuaian yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai keluaran. Kita langsung saja klik OK. Nah, pemrosesan metode Esri ini telah selesai. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini perbedaan antara Esri dan multispektral. Kemudian kita ke metode selanjutnya, metode yang keempat berarti ya. Dan seperti tadi saja. Nah, kemudian kita akan menggunakan metode yang keempat, yaitu metode Simple Min. Metode Simple Min ini menggunakan nilai rata-rata dari nilai RGB multispektral dan dari panchromatic juga. Kita pilih. Ya. Nah, pemrosesan Simple Min ini telah selesai. Kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Ini perbedaan antara Simple Min dan multispektral. Baik, metode selanjutnya ya, metode yang terakhir, kita kembali ke Create Pen Serpent. Kita lakukan seperti yang sebelumnya dilakukan. Nah, pada pen sharpening type-nya kita pilih Gram-Schmidt ya, yang belum. Nah, Gram-Schmidt ini berdasarkan ortogonal vektor yang rumusnya tidak dibuka untuk umum, namun metode ini sangat populer digunakan pada metode pen sharpening ini. Nah, apabila pada pen sharpening type ini dipilih Gram-Schmidt, maka sensor akan secara otomatis mendeteksi citra yang kita gunakan. Namun, pada kali ini sensor yang terdeteksi, yaitu WorldView 3, tidak dapat digunakan. Jadi, kita pilih saja ubah menjadi unknown. Nah, apabila sudah, kita langsung saja klik OK.
Nah, pemrosesan dari metode Gram-Schmidt telah selesai. Kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti berikut. Perbedaan antara Gram-Schmidt dengan multispektral. Oke. Baik, kelima metode sudah kita gunakan ya. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara kelima metode yang sudah kita gunakan tadi. Yang pertama kita akan membandingkan metode IHS dengan multispektral ya. Kita contohnya lihat di daerah sini. Nah, ini merupakan citra multispektral ya. Kemudian ini merupakan citra hasil pensampling metode IHS. Nah, dapat dilihat bahwa perbandingan pensampling metode IHS ini memiliki informasi spasial yang lebih jelas dibandingkan dengan citra multispektral yang ditandai dengan terlihatnya lebih jelas bagian tepi dari bangunan serta vegetasinya yaitu lebih jelas dan lebih tegas ya. Namun kekurangannya dari metode IHS ini warnanya lebih pucat pada bagian vegetasinya, dan pada bangunannya ini lebih warnanya itu lebih solid dan cerah dibandingkan dengan natural color di citra multispektral. Oke, yang kedua kita akan melihat perbedaan antara metode Bruvie dengan multispektral. Nah, ini dia metode Bruvie. Nah, hasil dari metode Bruvie ini terlihat hampir sama dengan metode IHS ya. Nah, kita bandingkan IHS dengan Bruvie. Nah, terlihat hampir sama ya. Nah, dilihat dari vegetasinya, bangunan hingga lahan terbangunnya itu hampir sama dengan metode IHS ya. Tapi di Bruvie ini terlihat lebih terang ya daripada metode IHS. Nah, ini IHS dan ini Bruvie. Kemudian metode yang ketiga kita akan membandingkan metode Esri dengan citra multispektral. Nah, ini merupakan hasil dari pensampling metode Esri ya. Nah, dapat dilihat hasil dari metode Esri ini memiliki batas-batas objek, terutama ini vegetasi yang lebih jelas, namun geometrinya sangat kurang jelas ya. Warna yang dihasilkan pun tidak begitu natural. Contohnya warna vegetasinya lebih gelap. Nah, lebih gelap dan warna bangunannya itu lebih ke pucat daripada warna true color. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian metode yang keempat adalah metode simple mean. Kita akan membandingkannya dengan citra multispektral. Nah, ini merupakan citra metode hasil simple mean, dan ini merupakan citra multispektral. Nah, dapat dilihat hasil dari metode simple mean ini memiliki citra yang cukup jelas ya dalam informasi spasialnya maupun spektralnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan jelasnya garis batas tepi dari bangunan-bangunan. Vegetasinya pun lebih jelas dibanding dengan citra multispektral.
Nah, namun warna vegetasinya itu berbeda, terlihat berbeda dari citra multispektral yang berwarna hijau solid. Nah, namun di uh, Simple Min ini terlihat lebih pudar ya warna dari vegetasinya. Nah, itu merupakan metode Simple Min. Kemudian kita akan membandingkan metode Gram-Schmidt dengan multispektral. Nah, ini merupakan metode advanced planning dari Gram-Schmidt. Dan ini merupakan multispektral. Nah, dapat dilihat ya, dari metode Gram-Schmidt ini tidak berbeda jauh dari metode Simple Min. Lihat sekali lagi, ini merupakan Simple Min dan ini merupakan Gram-Schmidt. Nah, namun dari kedua metode tersebut, warna yang dihasilkan dari metode Gram-Schmidt ini lebih natural ya, terutama pada objek vegetasi, lebih mendekati pada citra multispektral daripada Simple Min. Kemudian untuk batas-batas objek seperti bangunan dan vegetasi itu sangat terlihat jelas ya. Nah, ini perbandingannya. Nah, kita bisa memeriksa juga untuk cell size dari setiap metode yang kita gunakan. Nah, di sini cell size-nya itu sudah seperti citra pankromatik ya, yaitu 0,4 meter ya resolusi spasialnya. Kemudian untuk Simple Min juga sama, 0,4 meter. Untuk S3 juga sama ya. Nah, itu pula dengan IHS. Sama ya, cell size-nya itu ikut ke citra pankromatik yaitu 0,4 meter. Nah, kita lihat ulang. Ini merupakan citra multispektral yang belum di Spencer Penid. Ini merupakan metode IHS dan ini merupakan metode Bruvie. Ini merupakan metode S3. Ini metode Simple Min dan ini metode Gram-Schmidt. Nah, dari beberapa metode ini dapat disimpulkan bahwa citra yang dihasilkan dari Spencer Pening ini memiliki resolusi spasial dan resolusi spektral yang tinggi yang diperoleh dari penggabungan antara citra pankromatik dengan citra multispektral. Nah, dalam video ini citra hasil akhir pengolahannya itu setiap metodenya memiliki resolusi 0,4 dikali 0,4 meter. Nah, dan setiap metode Spencer Pening ini memiliki perbedaan satu sama lain dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.